Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan langsung bergabung dengan rekan Dilami Aulia dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, dan juga rekan Salam Rahmat di Gerbang Tol Cikatama. Halo, selamat sore. Rekan-rekan, kita akan memantau kepadatan penumpang di Stasiun Pasar Senen terlebih dahulu. Dilami, silakan dengan informasi Anda, bagaimana kepadatannya di sana? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Untuk kepadatan di Stasiun Pasar Senen saat arus balik begitu ya, ini lumayan padat dikarenakan kereta api jarak jauh dari Tegal, Indramayu dan Cirebon baru saja tiba, sehingga memang terjadi penumpukan di pintu kedatangan dari para pemudik. Dan kalau dipantau Diandra, pemudik ini didominasi oleh pemudik keluarga yang membawa koper, tas ransel dan juga kardus berisi oleh-oleh yang mereka bawa dari kampung halaman. Selain itu Diandra, kalau melirik data dari PT KAI Daob 1 menyebutkan bahwa hari ini mulai terjadi puncak lonjakan dari para penumpang yang datang ke Jakarta. Kiranya ada 53.000 penumpang yang datang. Kalau untuk di Stasiun Pasar Senen sendiri ini kiranya ada 18.000 penumpang Diandra, dan diperkirakan untuk puncak arus balik ini nanti akan terjadi dari mulai hari ini hingga hari Senin 7 April 2025. Selain itu Diandra, tak hanya kedatangan namun keberangkatan juga ya, kalau kami pantau ini sudah mulai ramai, di mana untuk pukul 17.40 nanti ada keberangkatan menuju Malang, disusul pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ke tujuan Yogyakarta. Setelah itu Diandra, kalau melihat data juga ya terkait dengan keberangkatan, ini kiranya ada 33.000 penumpang yang berangkat dari dua stasiun pada hari ini, yakni Gambir dan Stasiun Pasar Senen. Kalau untuk Stasiun Pasar Senen ini kiranya ada 22.000 penumpang yang berangkat pada hari ini Diandra. Dan juga Diandra dan juga pemirsa jangan khawatir, dikarenakan kalau untuk di Stasiun Pasar Senen ya, saya akan tunjukkan ini banyak sekali fasilitasnya, mulai dari tempat bermain anak begitu ya, apabila Diandra dan juga pemirsa ini menunggu kereta api jarak jauh begitu ya, tidak usah khawatir kalau membawa anak, bisa bermain di sini. Banyak sekali permainan-permainan dan juga orang tua ini dapat mengawasi ya, baik itu duduk ataupun ikut bermain. Selain itu Diandra, kalau di Stasiun Pasar Senen juga ini sudah disediakan ruang ber-AC untuk kenyamanan daripada penumpang. Jadi memang Diandra, kepulangan dan juga keberangkatan masih terpantau tinggi ya di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan pada periode dari arus mudik dan juga arus balik tertanggal 21 Maret hingga ke 11 April 2025, ini total sudah terjual 815.000 tiket, dan masih ada kiranya 200.000 tiket lagi yang Anda pemirsa dapat beli saat periode arus balik 2025. Dan untuk antisipasi lonjakan dari kereta api, ini juga disediakan 1.876 KA termasuk KA tambahan. Jadi setiap harinya Diandra ada 85 kereta api yang dioperasionalkan pada periode Lebaran. Kembali kepada Anda Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda Dilami Aulia langsung dari Stasiun Pasar Senen. Kita akan beralih ke Salam Rahmat di Tol Cikampek Utama. Di sana bagaimana Salam kondisi saat ini di gerbang Tol Cikatama? Ya, Diandra dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar karena memang saat ini tengah diberlakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan one way yang dimulai dari kilometer 219 hingga kilometer 70 dan dilanjutkan dengan kontraflow yang dimulai dari titik kami melaporkan saat ini di kilometer 70 hingga di kilometer 47 karena memang terjadi adanya lonjakan peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas dari arah timur tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta di momen arus balik Lebaran 2025 ini, di mana hingga saat ini tercatat ada lebih dari 41.000 kendaraan yang sudah kembali mengarah ke Jakarta di momen arus balik ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa hingga saat ini dari pihak PT Jasa Marga membuka operasional di gardu tol sebanyak kurang lebih 19 pintu gardu tol yang dioperasionalkan agar nantinya bisa mengurai antrian kendaraan ketika memasuki di gerbang tol Cikampek Utama 2 yang akan mengarah ke Jakarta. Dan dapat kami informasikan juga bahwa dari pihak PT Jasa Marga maupun juga dari kepolisian saat ini juga sudah mengoperasionalkan pengaktifan dari jalur fungsional di Japek 2 Selatan, jalur Sadang hingga Bojongmangu sepanjang kurang lebih 31 km yang diharapkan ini bisa mengurai antrian
kendaraan maupun juga pertemuan kendaraan ini agar tidak terjadi dari arah Bandung maupun juga tol Trans Jawa, sehingga diharapkan ini bisa memperlancar arus kendaraan ketika menuju ke Jakarta, baik itu dari arah tol Trans Jawa maupun juga dari arah Bandung, ini bisa lancar kondisi jalanannya begitu. Dan dapat kami informasikan juga bahwa hingga hari esok nantinya juga dari pihak PT Jasa Marga ini akan memperlakukan diskon tarif tol sebesar kurang lebih 20%, dan nantinya ini juga akan berlanjut di tanggal 8 dan juga 9 April mendatang. Diandra. Baik, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama, dan juga sebelumnya ada Dilami Aulia dari Stasiun Pasar Senen. Selamat sore dan selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, momen libur Lebaran dimanfaatkan para wisatawan untuk mengelilingi Jakarta menggunakan bus wisata tingkat. Bahkan warga rela antre demi bisa menjajal naik bus wisata tingkat tersebut. Menghabiskan waktu libur Lebaran tidak harus selalu pergi jauh keluar kota. Berkeliling kota Jakarta dengan bus wisata tingkat juga bisa menjadi pilihan. Bahkan tidak sedikit wisatawan, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak yang rela antri demi bisa menjajal bus wisata tingkat mengelilingi kota Jakarta. Selain nyaman, naik bus wisata keliling kota Jakarta ini juga sangat diminati, karena tidak perlu mengeluarkan biaya alias gratis dan tidak perlu terjebak kemacetan. Lebih baik kita di Jakarta, nikmati Jakarta mumpung warga pada balik kampung lah. Oke. Mas, ini tadi sempat ke Monas atau bagaimana, Mas? Iya, tadi sempat ke Monas, terus muter-muter sih kita ke Sarina segala macam gitu kan. Tingginya minat wisatawan yang menggunakan bus wisata ini membuat jumlah penumpang meningkat drastis, mencapai 2.500 penumpang dalam sehari. Dari kawasan Monas, bus wisata yang dikelola oleh PT Transjakarta ini akan melewati berbagai rute dan landmark kota Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Ranistan Sanjaya, iNews melaporkan.